Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 SMK El Husna. Kita buka buku KN-UAN halaman 230. Bismillahirrahmanirrahim. Alla inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Camkanlah, sesungguhnya para waliullah itu tidak merasa sakit atau susah. Mereka adalah orang yang percaya dan bertakwa. Untuk mereka, yaitu dijamin kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Tiada perubahan bagi kalimat itu. Itulah merupakan keuntungan yang besar. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang dikasihi Allah, katakanlah kalau di sini terkenal dengan waliullah, kekasih Allah, itu tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa susah. Entah itu susah tidak bisa makan, entah itu khawatir takut dengan setan, entah itu khawatir takut dengan masalah-masalah lain, apalagi takut dengan kemiskinan. Sama sekali tidak. Dan juga tidak akan takut dengan apapun. Yang hanya dia takutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, beliau adalah orang-orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya takut. Takwa Allah berarti takut kepada Allah. Hanya satu kata, takut kepada Allah, tidak pada yang lain. Lapar adalah makhluk Allah. Harta benda adalah makhluk Allah. Setan makhluk Allah. Kekuatan adalah makhluk Allah. Semua itu bagi para wali tidak akan takut sedikit pun. Yang beliau takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau ditinggalkan Allah, takut kalau tidak dicintai Allah. Maka dari itu, orang yang mengalahkan harta bendanya, orang yang mengalahkan pekerjaannya, orang yang mengalahkan sesuatu yang dicintai di dunia demi Allah, itulah wali. Kalian mencintai seseorang sampai tidak bisa tidur ke sana ke sini, tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau kemana-mana, pokoknya harus menikah dengan si dia. Akan tetapi setelah diselidiki, oh ternyata dia adalah orang non-muslim. Kalau cinta itu tujuannya ingin mengislamkan, monggo. Tapi kalau tujuannya hanya ingin hartanya, tidak peduli itu orang non-muslim, yang penting warisannya banyak, maka orang itu tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah. Dia hanya beriman kepada harta. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, jangankan kok hanya harta,
nyawa dikasih demi Allah. Contohnya apa? Orang membawa Al-Quran, terus Qurannya disobek-sobek atau diinjak-injak. Kewajiban kita harus marah, walaupun kalau berkelahi kita akan kalah. Itu artinya apa? Demi Allah, walaupun nyawa taruhannya. Kita sudah berumah tangga, sudah baik-baik dari awal. Agama Islam bareng-bareng, ngaji bareng-bareng. Di tengah perjalanan rumah tangga, kok istri pindah agama atau tidak mau menjalankan ibadah lagi, maka lebih baik ditinggalkan. Kalau tidak mau, diberi nasihat. Karena apa? Demi Allah. Kalau tidak, maka kitalah yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Kita tinggalkan demi Allah. Sesuatu yang kita cintai tapi tidak searah dengan agama, maka harus kita tinggalkan demi Allah. Kita masih bekerja, mencari pekerjaan sangat susah sekali. Terus kalian sudah kesana kesini, tidak ada yang menerima kerjaan. Terus tiba-tiba ada perusahaan yang menelpon dan untuk interview dan akhirnya keterima. Nah, akan tetapi kalian tidak bisa sholat, tidak boleh memakai kerudung semisal. Waktu sholat tidak boleh istirahat, non-stop. Jumat tetap jalan, karena yang memiliki adalah perusahaan orang kafir. Sesusah apapun maka itu wajib ditinggalkan. Lebih baik berusaha, jualan es, jualan cendol, jualan bakso, itu lebih mulia daripada meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban demi kerjaan. Orang yang dikasihi Allah pasti akan menolak hal seperti itu. Terus yang kedua kalinya, orang yang dicintai Allah atau orang yang mencintai Allah tidak akan capek, tidak akan lelah untuk menjalankan perintah Allah. Dia tidak takut capek, bahkan dia sangat senang sekali. Tidak terasa beribadah sampai bengkak, sampai abuh. Karena apa? Yang dia kerjakan adalah cinta, demi cinta. Tidak ubahnya kalian punya calon yang sangat dicintai, sedangkan kalian tiap minggu harus berkunjung ke sana silaturahim ke orang tuanya. Padahal kalian tidak punya sepeda, tidak punya motor, apalagi mobil. Tapi pasangannya juga sangat mencintai, saling mencintai. Padahal di daerah itu juga belum ada lampu, belum ada listrik. Jarak tempuhnya juga sangat jauh, 5 kilo.
demi orang yang dicintai, berani jalan kaki walaupun melewati kuburan, walaupun melewati sungai-sungai, walaupun jalannya naik turun, dan sampai di sana tidak merasakan capek sedikit pun. Yang dia rasakan apa? Gembira, senang, karena akan ketemu dengan kekasihnya. Tidak merasakan lelah sama sekali. Tapi kalau kok tidak dilandasi dengan cinta, tidak dilandasi dengan senang, maka jangankan 5 kilo, jangankan gelap, jangankan kok jalannya bagus, jangankan punya motor, kadang tidak mau, males, karena tidak dengan orang yang dicintai, hanya perjodohan. Itulah kenapa wali itu tidak takut apapun kecuali takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau akan selalu beribadah dengan Allah tanpa merasakan lelah sedikit pun, karena yang beliau rasakan adalah mau ketemu dengan kekasihnya. Robiah Al-Adawiyah, seorang waliullah perempuan. Bisa kita bayangkan setiap malam sholat sunnah sampai 1000 kali sholat sunnah. Sejadahnya tidak pernah kering karena basah dengan cucuran air mata. Ketika beribadah kepada Allah selalu menangis. 1000 kali rakaat setiap malam sampai kakinya bengkak. Tapi beliau tidak merasakan lelah sedikit pun. Karena apa? Yang dia rasakan adalah senang, menangis karena bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti bisa ditelaah dan dipelajari. Mari kita selalu jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita pergi kemana-mana yang sifatnya berkerumun, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.